Saya Kalian Summers Batuna dengan NIM 2300474 dan saya dari kelas 5 TI 3. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang forward and backward chaining. Ini adalah tugas ini adalah tugas AI, Artificial Intelligence Presentation. Langsung saja. Nah, inference engine cycle via a match file procedure. Untuk database-nya seperti ini. Seperti ini untuk database-nya. Kita lanjut. Nah, inference engine cycle via match file first. Isi gambar dari ini yaitu bagian atas database fakta atau fakta. Bagian bawah knowledge base atau aturan. Proses match ke file. Penjelasan gambar ini menunjukkan bagaimana mesin inferensi bekerja dalam sistem pakar menggunakan pendekatan match file. Proses database atau fakta. Penjelasan berisi data atau fakta yang sudah diketahui. Misalnya, A is X. Itu adalah A adalah X. Proses knowledge base atau pengetahuan atau aturan. Penjelasan berisi aturan berbentuk if, lalu then, misalnya, jika A adalah X, maka B adalah Y. Itu untuk contohnya. Selanjutnya proses match atau pencocokan. Penjelasan sistem memeriksa apakah fakta yang ada cocok dengan bagian if pada aturan. Selanjutnya, proses fire atau eksekusi. Penjelasan jika cocok aturan dijalankan atau fire dan menghasilkan fakta baru. Misalnya B is Y atau B adalah Y. Nah, ini forward chaining gambarnya. Nah, isi gambar. Database awal berisi fakta A, B, C, D, E. Aturan knowledge base. Seperti ini. Lalu fakta baru yang muncul adalah X. Penjelasan siklus 1. Siklus 1. Sistem pertama, sistem mencari aturan yang bisa digunakan berdasarkan fakta di database. 2. Ditemukan aturan A ke X. Guna fakta A adalah ada di database, maka aturan ini bisa dijalankan. Atau match. 3. Sistem menjalankan aturan atau file dan menghasilkan fakta baru. X. Fakta X ditambahkan ke database. Masih sama? Nah, cycle 2, siklus kedua. Database sekarang A, B, C, D, E, X. Aturan cocok X seperti ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, satu fakta X, B, dan E ada di database. 2. Aturan dipenuhi. Sistem file menghasilkan fakta baru. Y. Y ditambahkan ke database. Hasil akhir siklus 2. Fakta baru Y muncul. Cycle 3. Siklus ketiga. Database sekarang. A, B, C, D, X, Y. Aturan yang cocok. Itu baru langkah-langkahnya. Fakta Y dan D tersedia di database. Aturan dijalankan, muncul fakta baru, Z. Z ditambahkan ke database. Hasil akhir siklus 3. Fakta Z adalah kesimpulan akhir. Nah, forward chaining, penalaran maju. Definisi forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari fakta-fakta yang diketahui terlebih dahulu, kemudian bergerak maju untuk menemukan kesimpulan atau tujuan akhir. Metode ini menggunakan pendekatan data driven atau berbasis data. Artinya, mulai dari data yang tersedia, cocokkan dengan aturan, hasilkan kesimpulan. Masih sama, contoh aturan rules forward chaining, aturan pertanyaan. Rule 1. Jika pasien sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien mengalami radang tenggorokan. Strip throw. Rule 2. Jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 Fahrenheit,
maka pasien mengalami demam. Rule 3. Rule 3. Jika pasien sakit leher lebih dari 1 bulan dan mengalami demam, maka kemungkinan terdapat infeksi bakteri. Proses forward chaining. Contoh, fakta awal. Suhu pasien 102 Fahrenheit, 102 derajat Fahrenheit. Pasien sakit lebih dari 1 bulan. Siklus penalaran. Rule 2 cocok, pasien mengalami demam. Rule 3 cocok karena demam tambah sakit lebih dari 1 bulan. Curiga infeksi bakteri. Rule 1 cocok, pasien mengalami radang tenggorokan strep throat. Nah, ini kelebihan forward chaining. Cocok untuk proses yang dimulai dengan pengumpulan data. Digunakan dalam sistem monitoring, kontrol, dan perencanaan. Dan ada kekurangannya, dapat menghasilkan banyak kesimpulan yang tidak relevan. Sulit mengetahui data mana yang paling penting. Nah, backward chaining, penalaran mundur. Definisi. Backward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari tujuan atau hipotesis, lalu bekerja mundur untuk membuktikan apakah tujuan itu benar berdasarkan fakta. Pendekatan ini disebut goal-driven, berbasis tujuan. Artinya, mulai dari kesimpulan yang dibuktikan, cari aturan yang mendukung verifikasi fakta. Contoh backward chaining, kasus yang sama. Tujuan to goal. Pasien mengalami radang tenggorokan, strep throat, angka mundur. 1. Untuk membuktikan strep throat, butuh fakta sakit tenggorokan tambah infeksi bakteri. 2. Untuk membuktikan infeksi bakteri, butuh fakta, yaitu berupa demam, tambah sakit lebih dari 1 bulan. Cek fakta yang tersedia, berupa jika semua terpenuhi kesimpulan diterima. Kelebihan forward chaining. Fokus pada satu tujuan, cocok untuk diagnosis penyakit atau troubleshooting. Kekurangan, bisa terjebak dalam jalur logika yang salah. Harus benar-benar yakin pada tujuan awal. Backward chaining. Seperti ini untuk gambarnya. Nah, backward chaining. Pas 1. Goals C. Database berisi fakta awal. A, B, C, D, E. Goal utama Z. Sistem mencari aturan yang menghasilkan Z. Ditemukan aturan Y dan D menuju ke Z. Intinya untuk membuktikan Z benar, sistem harus membuktikan 2 sub-goal. Sudah ada di database? Belum ada. Jadi sub-goal pertama. Kesimpulan pas 1. Ingin membuktikan Z, sekarang kita harus membuktikan Y terlebih dahulu. Pas 2. Sub-goal Y. Goal sekarang Y. Sistem mencari aturan untuk menghasilkan Y. Ditemukan X dan B dan E itu pergi ke Y. Periksa fakta. B benar ada. E benar ada. X belum ada. X menjadi sub-goal baru. Kesimpulan pas 2. Untuk membuktikan Y perlu membuktikan X dahulu. Pas 3. Sub-goal X. Goal sekarang X. Sistem mencari aturan untuk X. Ditemukan. A pergi ke X. Cek fakta. A sudah ada di database. Maka aturan bisa diakses. File and X valid. Kesimpulan pas 3. Sub-goal X terbukti. Kembali ke pembuktian Y. Gitu nih. Di backward chaining. Itu penjelasan dari tadi. Kita masuk ke pas 4. Ini untuk pas 4, pas 5, pas 6. Ini penjelasannya. Pas 4 memvalidasi X. X telah terbukti dari pas 3. Sekarang X dimasukkan ke database. Database A, B, C, D, E, X. Kembali ke pas 2. Membuktikan Y. Kesimpulan pas X. Pas 4, X sudah ada di database. Pas 5, membuktikan Y. Untuk membuktikan Y perlu X, B, dan E. X sudah ada, B sudah ada, E sudah ada. Maka aturan X dan B dan E pergi ke Y dieksekusi.
fakta Y ditambahkan ke database. Kesimpulan pas 5. Subgoal Y telah terbukti. Pas 6. Membuktikan Z. Goal akhir. Kembali ke pas 1 untuk membuktikan Z. Untuk Z, membuktikan Y dan D. Y sudah ada, D sudah ada. Aturan Y dan D pergi ke Z dieksekusi. Fakta Z ditambahkan ke database. Kesimpulan pas 6. Goal utama Z berhasil dibuktikan. Teknik pencarian dalam sistem inferensi seperti ini. Ini untuk penjelasannya. Untuk menerapkan metode inferensi digunakan teknik pencarian solusi agar keputusan lebih efisien. 4.1 Depth First Search ini penelusuran dilakukan secara vertikal, mendalam pada satu cabang terlebih dahulu. Kelebihan dapat menemukan solusi yang cepat secara cepat. Kekurangan bisa memakan waktu lama jika solusi berada di cabang lain. Risiko infinite loop jika tidak dikendalikan. Nah, ini untuk gambar selanjutnya. Yang selanjutnya ini ada ini breadth first search atau BFS. Penelusuran dilakukan secara horizontal, memeriksa semua node pada satu level sebelum turun ke dalam berikutnya. Kelebihan. Untuk kelebihan, lebih sistematis dan pasti ditemukan solusi terpendek. Kekurangan, membuktikan memori besar. Tidak efisien jika solusi ada di level dalam. Selanjutnya, nah, best first search, heuristic search, menggunakan informasi tambahan, heuristik untuk menentukan cabang mana yang paling berpeluang menghasilkan solusi kelebihan. Solusi kelebihan lebih cepat karena hanya mengevaluasi jalur yang menjanjikan. 2. Mendekati cara berpikir manusia. Nah, juga ada kekurangan. Kekurangannya butuh fungsi heuristik yang baik. Bisa gagal jika heuristik salah. Nah, studi kasus pencarian rute. Heuristik, data, jarak antar kota, Jakarta, Solo, ini untuk studi kasus yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, kesimpulan, metode forward chaining itu untuk cocoknya perencanaan dan monitoring. Untuk konsep data pergi ke goal. Metode backward chaining itu cocoknya diagnosis dan troubleshooting. Untuk konsep goal ke data. Metode DFS cocok eksplorasi mendalam. Untuk konsep vertikal. BFS untuk metode BFS cocoknya solusi terpendek. Untuk konsep horizontal. Metode best first cocoknya pencarian optimal. Untuk konsep heuristik. Oke, untuk itulah presentasi saya. Terima kasih.